ini Pak. Ada yang berkata seperti ini Pak, gitu ya. Tapi ini tidak lepas Pak. Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim Masjid Al-Ikhwan yang sama-sama mengharapkan Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini, Rabu tanggal 12 kalau nggak salah di bulan Agustus tahun 2026 yang bertepatan dengan tanggal kalau nggak salah bulan 29 Safar. Laras dari tepat ya. Artinya ya, Rabu ini adalah Rabu Wawasan sudah apa? Ya, apa itu Rabu Wawasan? Bahasa Sunda Wawasan itu terakhir. Ya. Wawasan itu bahasa Sunda artinya Rabu terakhir di bulan Safar. Tidak ada lagi ketemu Rabu di bulan Safar pada tahun ini. Dikenal di kalangan umat Islam Pak, ya, khususnya kalangan kita Jawa Barat, suku Sunda, bahwa dikenal dengan sebutan Wawasan. Kalau di Jawa Wakasan katanya. Tidak ada Wawasan, sama artinya terakhir Pak. Menurut Imam Ghazali pada hari terakhir, pada hari Rabu terakhir Pak, di bulan Safar ini banyak diturunkannya penyakit balak ya. Karena itu orang tua kita setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar disebut dengan Rabu Wawasan suka membuat hidangan atau makanan untuk sedekah ya, untuk sedekah. Di daerah Pangaritan itu apem biasanya Pak, sedekah apem itu apem Pak. Tahu. Menunggu apa Haji? Senang saya menunggu. Empuk. Apa menunggu? Menunggu itu bahasa Arab. Asal katanya mana'ah, larangan. Mana'ah itu ya, di kampung ada pohon mani Pak. Ada pohon mani, mungkin kalau orang kampung khususnya di Kulon, di daerah Jampang Kulon, saya mengenal sebutan pohon mani. Pohonnya itu keras Pak, keras, daunnya kecil-kecil, hampir menyerupai daun ganja, panjang kecil. Pohon mani ya, itu dari bahasa Arab mana'ah ya, pohon yang terlarang untuk ditebang dengan sembarangan Pak ya, masuk ke ibu dari mulut tidak mana'ah mani mana'ah mulut itu larangan Pak buat orang yang tidak apa ya, tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang terlarang dari mana ya. Afam itu apa? Afam maknanya daerah Pangaritan saudara konten afam ya, bumbunya itu yang manis-manis dari gula kawung, gula kelapa dicoyakan keras apa ya, sejenis ini Pak yang suka dijual sok hilang ya, bisa saja ada yang dijual
Ya dengan Pak, aduh, besok hilang Pak warna putih. Waduh. Empuk, lupa bisa. Sodakoh Pak, setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar, sodakoh Rabu Wawasan gitu. Kenapa harus sodakoh? Sebab sodakoh tarifa'ul bala, akan mencegah datangnya bala, bencana, musibah gitu, penyakit dan lain sebagainya. Dengan sodakoh insya Allah akan tercegah datangnya penyakit, datangnya bencana gitu Pak. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian Rabu kali ini ya, bahasan fiqhus sub yang akan kita bahas ya, tentang apa. Di tengah saya ingin menjelaskan tempat berdirinya imam dan makmum ya. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang apa-apa imam yang dibenci ya. Itu ada hadis yang menjelaskan imam yang dibenci salah satu la turfa'u sholatuhu fawqa sibra. Tiga orang, tiga kelompok manusia yang mana sholatnya tidak akan naik sejengkal pun di atas kepala mereka. Udah kabarnya, yaitu rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam sementara mereka makmumnya laku bagi imam karihun, pada membencinya, ngarewahun ngewana karena akhlaknya, perilakunya tukang judi, tukang mabok, tukang bobok, merosotkan tangan rompang jadi imam misalnya. Jadi makmum tidak suka kepada imam yang memiliki akhlak seperti tadi, itu tidak akan diangkat sholatnya atau pahala sholat sejengkal pun dari kepala imam tersebut. Yang kedua, wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang perempuan semalaman dibenci oleh suaminya, itu Pak, dibenci ya karena tidak menunaikan kewajibannya kepada suami gitu ya. Artinya tidak melayani, tidak meladeni, tidak melakukan ya seharusnya dilakukan oleh seorang perempuan sehingga suami tidak suka kepadanya. Yang terakhir, wa akhwani mutasawariman, dua saudara yang saling bermusuhan, bertengkar gitu, ketemu pasti pasangan dan lain sebagainya, itu pun sholatnya tidak akan diangkat sejengkal pun di atas kepalanya menuju Allah tidak. Karena itu waspada tentang ketiga hal tersebut. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, mengenai tempat berdirinya imam dan makmum ya. Itu di mana posisinya ya, imam dan makmum. Nah, yang pertama, bila makmumnya sendirian gitu. Maka apa? Dianjurkan, disunahkan posisi makmum ini berada di sebelah kanan imam ya. Gitu. Dan jika mereka berdua
atau lebih, maksudnya makmumnya itu duaan atau lebih dari dua, maka diposisikan makmum itu di belakang imam gitu. Jadi makmum tepat di belakang imam, imam di tengah-tengah gitu posisinya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh sebuah hadis dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Abu Dawud. Qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, Pak. Qoma yaqumu qoma. Berdiri, Pak. Pokoknya Rasulullah SAW berdiri untuk bersembahyang. Jadi qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya, untuk melaksanakan sholat. Pagi itu, maka kata Jabir, saya datang. Fakultu, lalu aku berdiri ala yasari, di sebelah kiri Nabi, gitu. Di sebelah kiri Nabi. Lantas fa'akhudha biyadi, Rasulullah memegang, mengambil tanganku, kata Jabir, lalu fa'arodani, membawanya, memutarkan aku hatta aku mani an yamini, sehingga sampai pada sebelah kanan Rasulullah SAW. Sumaja'a Jabirudnu, lalu datang Jabir bin Sakhri, faqoma an yasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana datang Jabir bin Sakhri berdiri di sebelah kiri gitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha bi'aidina, lalu Rasulullah menarik kedua sahabat yang berada di belah kiri dan kanan Rasulullah itu jami'an fasadayana, semuanya gitu. Fadafa'ana hatta aqamana khalfa, lalu menyimpannya. Kedua sahabat tadi yang berada di sebelah kiri dan kanan Rasulullah berada di belakang Rasul. Jadi hadis ini menjelaskan jika seorang makmum, hanya seorang makmum posisinya di sebelah kanan Rasul. Jika berdua atau lebih diposisikan di belakang makmum, itu di belakang imam pemakmum, di belakang imam, upami duaan kata Nabi langkung di duaan. Itu sunnahnya, Pak. Ya, sunnahnya. Jadi bukan berarti, Pak, batal sholatnya atau sholat berjamaah karena seorang yang jadi makmum itu berada di posisi sebelah kiri. Tidak. Ya, cuman yang harus menjadikan catatan kita, anjurannya, sunnahnya seperti itu, Pak. Gitu, berada di sebelah kanan dari imam. Itu kalau seorang diri makmum. Sedangkan kalau lebih dari satu atau dua dan seterusnya, berarti imam posisikan di depan makmum, makmum berada di belakang imam dan di tengah-tengah. Itu, Pak. Itu hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, Pak. Nah, kemudian ya, hadis yang lain, ya,
hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu dia terima dari sahabat Anas, ya, katanya sholaitu ana, saya sholat, kata sahabat Anas gitu, bersama wayatimun, seorang yatim Pak gitu, di baitina, di rumahku gitu ya. Di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khalfa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ummu Sulaim, sedangkan ibuku namanya Ummu Sulaim, ya, yaitu Ibu Sulaim, ya, Ibu Sulaim atau ya, Sulaim, ya. Khalfana, berada di belakang kami. Nah, hadis ini menjelaskan tadi jika seorang makmum, Pak, ya, jika yang jadi makmum seorang, Pak, berada di posisi sebelah kanan imam, jika dua atau lebih di belakang imam, sekarang posisi makmum wanita di mana gitu Pak? Hadis ini menjelaskan, ya, posisi makmum perempuan setelah makmum laki-laki, Pak, ya, yaitu khalfana, Pak, berada di belakang kami, kata Anas, artinya di belakang laki-laki, Pak. Jadi tidak boleh disejajarkan, Pak, itu makmum perempuan dengan laki-laki sejajar, kecuali di tanah haram lain lagi, Pak, di Mekah, ya, itu pikir Ka'bah, Pak, itu ada laki-laki di payung, perempuan di belakang, ada tinggal itu ya, itu perempuan di depan. Itu. Jadi yang jelas jamaah sekalian, nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang makmum perempuan ditempatkannya di belakang laki-laki. Itu ya, hadis ini menjelaskan posisi makmum perempuan di belakang laki-laki. Wa ummu Salamah khalfana, kata sahabat Anas, sedangkan ibuku yang bernama Ummu Sulaim itu berada di belakang kami, di belakang makmum laki-laki, gitu, ya. Itu. Kemudian jamaah sekalian, tentu sudah paham, Pak, ya. Itu. Kita lanjut, masih berkaitan dengan yang kedua. Tadi yang ke satu, bila makmum sendirian atau jika mereka berdua atau lebih, di mana posisinya. Termasuk juga posisi makmum jika tidak hanya laki-laki tapi juga ada perempuan, berarti ya, perempuan di belakang. Yang kedua, imam hendaklah di tengah shaf dan di samping golongan cendekiawan atau pandai. Maksudnya, Pak, ya, imam seyogialah, Pak, di depan dan di belakangnya itu orang-orang yang ahli, orang-orang soleh, orang-orang pinter, gitu ya. Orang cerdik, cendekiawan, Pak, termasuk juga pejabat, Pak, gitu, termasuk artinya walaupun tidak aturan secara khusus, Pak, ya, secara apa ya, bahwa pejabat itu harus di belakang imam. Yang jelas, ya, mereka ini adalah orang yang jika imam lupa langsung tampil, gitu Pak, langsung tampil
gitu, menggantikan posisi imam, maka seyogianya di belakang imam itu adalah orang yang cerdik, orang yang pandai, maksud saya ya, orang yang pandai. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, wasidul imama wasudul khalaf, tempatkanlah imam itu di tengah dan berilah sela-sela saf. Jadi posisi imam berada di tengah-tengah makmum dan saf makmum harus diisi dengan penuh. Itu jangan ada yang mestinya ada seorang makmum gitu yang bisa gitu, ini tidak dipenuhi, makanya diisi sela-sela soft itu dengan jamaah yang lain supaya rapi rapat. Itulah sunnahnya dalam sholat berjamaah. Hadis lain ya, dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, liyani minkum ulul ahlami wan nuha. Ini Pak, sumaladina yalunahum wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Artinya waliyaliyani minkum, Pak, hendaklah yang berdiri di belakangku, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang cerdik, pandai, artinya orang-orang yang berilmu gitu, berkaitan ilmu yang bisa untuk menggantikan posisi imam. Jadi hendaklah yang di belakang imam itu adalah orang yang cerdik, pandai, menyusul orang-orang yang hampir bersamaan dengan mereka, disusul oleh orang yang ya cap pandainya itu Pak di bawah orang yang di belakang Nabi. Tapi pokoknya diikuti, lamun diibaratkan angka muka hiji dipaduan angka hiji, muka dua angka 12 dan seterusnya, begitu Pak gitu, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya hadis dari Anas, katanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu ayyaliyat alayilahu yuhibbu ayyaliyahul muhajiruna wal ansaru liyakhudhu anhu. Rasulullah SAW itu senang kalau didampingi oleh kaum muhajirin dan kaum ansar, supaya apa? Mereka dapat mengambil pelajaran dari padanya, gitu Pak. Nah, jadi kembali bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang cerdik pandai itu berada di bawah, di belakang imam, pos, artinya dekat dengan imam, sok awal lah itu Pak, sok awal. Yang berikutnya yang ketiga Pak, yang ketiga tentang tempat anak-anak Pak dan kaum wanita. Posisi anak-anak dan kaum wanita ketika sholat berjamaah, ya, di mana posisi? Ya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaj'alur rijala quddamal ghilman wal ghilmana khalfahu wan nisaa khalfal ghilman. Bahwa Rasulullah SAW menempatkan yaj'alur rijala, bahwasanya Rasulullah menempatkan kaum laki-laki yaj'alur rijala, yaj'alur rijala. Jadi Rasulullah menempatkan kaum laki-laki quddamal ghilman, di belah payun Pak, payunan
atau kaum laki-laki itu di bagian muka gitu, anak-anak. Jadi dipayun Pak, ya, ditempatkan oleh kaum laki-laki gitu ya, yang dewasa gitu ya. Sedangkan wal gilmana khalfahu, anak-anak ditempatkan di belakang bapak-bapak atau jamaah yang masuk kategori dewasa atau balik Pak. Sedangkan wanita khalfal gilman, ya, posisi kaum wanita di belakang anak-anak. Jadi ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya tuntunan tata cara sholat berjamaah yang diikuti oleh seorang diri atau dua orang, atau ada laki-laki dan perempuan, atau ada di situ anak-anak, di mana posisinya seperti yang dijelaskan pada hadis ini. Nah, sekarang hadis yang terakhir di bagian ini, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf kaum laki-laki ya, ialah yang pertama. Jadi safnya Pak, saf untuk jamaah banget yang baik ya, sebaik-baik saf untuk kaum laki-laki itu ada saf yang pertama di sini. Makanya saya bagusnya Pak, pagela-gela di nasab awal gitu Pak, yaitu papayun-payun sana sepak bongker-bongker men fenomenan sok sering dorong sering suntrum Pak, sok papayun di bongker gitu Pak. Padahal khairus sufufir rijal awal, sebaik-baik soft yang diikuti oleh sholat kaum laki-laki itu Pak, ya, soft laki-laki, soft awal, soft pertama. Wa syarruha akhiruha, dan sebaik-baik soft laki-laki itu yang paling belakang satu. Karena nama Pak, pagela-gela, papayun-payun maksudnya seperti dia al-khotbah, payung-payung pagela, apalagi saya lihat sholat isya itu selesai adzan isya langsung qoblah sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat isya, sok awal patos di itu itu dia al-khotbah. Saya perhatikan memang seperti itu harusnya. Dan tidak hanya di waktu sholat isya, semua waktu sholat berjamaah soft awal itu dipenuhi terlebih dahulu, harus payun pagela-gela ya. Jadi wasyarruha akhirnya, sejelek-jelek soft yang diikuti oleh jamaah laki-laki yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa, di sisi lain sebaik-baik soft yang diikuti oleh jamaah kaum wanita, sebaiknya akhiruha, yang paling belakang justru. Wa syarruha awaluha, dan sejelek-jelek ya, jamaah sholat yang diikuti oleh kaum wanita itu, yaitu kaum wanita yang berada di posisi barisan paling depan Pak, gitu mah jelek gitu. Tapi mana itu berarti Pak? So, secara logika lamun di posisi ke bawah berarti paling Pak. Padahal yang saya Bapak kapan terakhir nama Pak? Bingung juga tuh Pak. Tapi ya jelas seperti itulah ya. Gitu. Ya, adapun Pak, kenapa harus ada perbedaan khusus untuk kaum wanita? Justru yang paling belakang Pak, yang paling bagus itu Pak. Gitu. Jadi jika ada sop wanita itu 2 sop misalkan,
sop yang paling belakang, sop yang paling bagus ketimbang sop yang paling pertama, khusus sop perempuan. Kenapa alasannya? Sebab jauh dari kaum laki-laki Billy gitu Pak Panginten Pak. Ya, Billy merasa ya tidak nyaman karena dengan perempuan, jadi sehingga itu Pak, itu inti nama Pak gitu. Jadi artinya harus ada jalan, tidak insya Allah kalau di kita juga ada hijab. Ini tentunya bagi masjid-masjid yang tidak ada hijab Pak, itu ada kekhawatiran ya, walaupun mungkin bisa jadi ini terjadi khilaf ya Pak ya. Sebab kalau saya lihat kalau sebaik-baik perempuan itu dari 98 atau Pak mau ada di payunan payunan kan gitu Pak gitu ya. Jadi Pak alim karena malas gitu Pak ya di depan gitu. Jadi nggak ada yang paling, jadi sering suntung dalam kejelekan, bukan kejelekan, kurang bagus lah kita, kurang sempurna kalau berdasarkan hadis. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, saat ini saya minta ya salah seorang jamaah ke depan untuk mempraktekannya Pak ya, mempraktekannya. Pak Haji, pada payung ya. Haji sana Harus praktek ya, praktek dari beberapa penjelasan hadis. Iya, saya sebagai imam. Ya. Kemudian Pak Haji, siapa namanya Pak? Haji begitu ini pilih ayah untuk kenal Bapak Haji Suhaimi dari Bangka Belitung. Ya, jauh Pak. Dari Bangka Belitung Pak Haji. Gak lupa surat perjalanan luar biasa. Sehat saya bisa. Jika sholat saya ini artinya yang jadi imam diikuti oleh imam sendiri Pak Haji Suhaimi, nah, berarti posisinya seperti ini Pak. Ada yang merata seperti ini Pak, gitu ya. Tapi ini tidak lepas Pak. Kalau saya pahami Pak ya, bisa salah juga ya. Yang saya pahami ini adalah khilafiyah, adalah fikih ya. Ada juga boleh sedikit ya, segini Pak ya. Kalau saya cenderungnya yang agak sedikit ke depan bagi imam, sedikit aja ya. Tapi kalaupun ada yang segini sah-sah saja ya. Jadi posisi imam kalau berdua seperti ini Pak, dekatan. Ya. Kalau datang lagi berdasarkan hadis tadi, nah berada di belakang satu, sebelah kiri saya satu, sebelah kanan. Jadi jika ada seorang datang yang ketiga sholatnya harus di sebelah sini, Bapak Haji mundur. Nah, gitu, ya mundur aja, segitu aja Pak mundurnya, ya, itu. Jadi posisinya Pak, ya saya berada di tengah-tengah, gitu. Rapat nanti Bapak di sini. Datang lagi Pak, yang keempat, ini kan ya 4 dengan saya maksudnya, makmumnya 3 berarti 1, 2, datang lagi 1. Jadi 3 pangungnya sebelah kanan, datang lagi 1 sebelah kiri. Jadi posisi imam tetap berada di tengah-tengah. Gitu Pak ya. Kemudian jika sekarang ada makmum perempuan, bahas ini. Jika ada makmum anak-anak dulu Pak, makmum anak-anak berarti posisikan anak-anak di paling belakang, di paling belakang. Kemudian jika ada makmum perempuan di belakang anak-anak, makmum perempuannya di belakang anak-anak. Kalau hadis ini Pak tadi seorang sebelah kanan, seorang lagi sebelah kiri, ada Ummu Sulaim ya, kemudian berada di belakang di sini.
Kalau ada anak-anak berarti anak-anak dulu paling belakang, diikuti oleh ibu-ibu di belakang. Ustaz tadi ya, Ustaz. Kalau makmumnya perempuan sendirian berapa? Kalau makmumnya perempuan sendirian tetap di belakang imam. Kiri kan? Ya, di kanan. Kanan juga. Di kanan. Ya, sunnahnya tapi coba ya. Sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi posisi makmum sendirian berada di sebelah kanan imam. Tapi tentu dalam hal ini yang saya pahami, jika imamnya seorang suami, ya istri lebih pas berdekatan di sini. Tapi kalau yang jadi imam itu bukan suami atau suami orang lain, ya usahakan jangan seperti tadi. Baik, berarti agak belakang maksudnya, tapi tetap sebelah kanan. Agak di belakang. Itu ya menurut pendapat saya ya bisa salah. Sebab ini kajian dengan fikih. Fikih mah bisa beda Pak. Ya. Fikih mah bisa beda antara satu, bahkan di sini nanti ada beberapa hadis untuk bahasan yang lain. Ya, hadisnya kok berbeda, bertolak belakang, kontradiktif, dipahami oleh para ulama pun berbeda-beda. Jadi jangan heran kalau terjadi perbedaan pendapat bercerita tentang kajian fikih. Ustaz, kalau anak kecilnya perempuan? Anak kecilnya perempuan berarti di belakang anak laki-laki. Perempuan. Ya, Kalau misalkan tidak ada ibu-ibu, kalau ada ibu berarti di belakang ibu-ibu, anak perempuan di belakang ibu-ibu. Ya, kalau Ustaz dengan anak kecil itu aja berdua gitu. Kalau berdua di belakang. Ya, kalau anak kecil, misalkan, ini tadi Pak Haji Suhaimi kan laki-laki dewasa. 70 tahun, 16 tahun. 25. 16 tahun. Di kanan kan ya. Sekarang yang jadi pertanyaan ada bagaimana kalau anak-anak? Ya, perempuan. Ya, anak-anak perempuan berarti di belakang bisa, ataupun kalau anaknya sendiri di sini juga bisa. Seperti mahram. Tahu mahram? Orang yang sedang nikah dengan kita berdempetan juga nggak apa-apa. Itu maksudnya ya. Itu kaitan dengan anak ini ya. Jadi anak perempuan di sini. Ya, kalau anak kita, ya betul, anak yang sedang belajar. Jadi tetap di sini. Tapi kembali kepada sunnahnya Pak. Sunnahnya bukan tidak boleh, bukan batal sholatnya, bukan batal berjamaahnya jika makmum sendiri berada posisi sebelah kiri ataupun di belakang. Sholatnya sah, berjamaahnya sah, tapi kembali tadi untuk ya kesempurnaan atau sunnah-sunnahnya seperti tadi itu bisa dipahami ya. Jadi di belakang tenang tidak sah gitu Pak. Ya, tidak mengapa di belakang misalkan ya anak laki-laki tapi di belakang tidak di sini, ataupun di sebelah kiri, ataupun bapak-bapak di sini sebelah kiri. Sebetulnya tidak membatalkan sholat atau tidak membatalkan berjamaah, cuma untuk kesempurnaan sunnah-sunnahnya tidak melakukan. Jadi kaitan dengan bahasa ini adalah kesempurnaan atau sunnah-sunnahnya, contohnya yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis seperti itu. Jadi kembali kami simpulkan Pak ya, untuk makmum laki-laki dewasa sendiri sebelah kanan Pak ya, bisa sebaris sejajar lima ataupun sedikit ya ke belakang, tidak sejajar, sebab untuk membedakan antara imam dan makmum ya, imam di depan, makmum di belakang, jadi ada sedikit ya. Kemudian jika makmumnya ini perempuan dan anaknya sendiri bisa di sebelah kanan atau di belakang, sedikit bisa ya sah gitu ya. Kalau misalkan makmumnya perempuan tapi istri orang lain, nah tadi apa? Ya, Belakang. itu jangan diusahakan sejajar apalagi rapatkan di sebelah kanan. Itu untuk menghindari. Maka dari itu tadi hadisnya sebaik-baik sop perempuan itu yang paling belakang, kan gitu. Sebaik-baik sop untuk jamaah perempuan itu yang paling belakang. Berarti berdasarkan itu Pak,
jika ada ibu-ibu atau istri orang lain, saya dimakmumi oleh jamaah saya misalkan, usahakan nggak usah repet sebelah kanan gitu Pak, di belakang aja. Ya, di belakang. Artinya di belakang ya di sana di belakang. Di barisan kedua gitu Pak, di barisan kedua. Jangan mepet. Karena apa? Dikatakan dengan untuk menjaga fitnah. Kecuali kalau istri sendiri sah boleh. Jadi kembali ini untuk kesempurnaan sholat berjamaah seperti itu Pak. Dan kembali saya sampaikan ya, bahasan fikih itu tidak kaku, ya, bisa berbeda, ya, ya, kaitan dengan bisa khilaf. Yang namanya fikih itu artinya al-fahmu, pemahaman dalam satu atau sebuah teks Al-Quran atau teks hadis, Pak. Hadis nama kieu tapi dipahami oleh orang beda, itu pemahaman fikih ya. Sampai asalnya ketika diolah bisa jadi conrok, bisa jadi misro, bisa jadi lambat, ketuk. Nah, ketuk, misro, conrok itu fikih, hasil produk seseorang yang bahan bakunya sama satu, gitu ya. Jadi sekali lagi kaitan dengan bahasan ya, bisa beda. Makanya penjelasan saya ini bisa beda dengan pemahaman Bapak, ya, bisa beda. Yang jelas yang saya sampaikan sumbernya ya hadis yang saya bacakan tadi ya berada di kitab yang saya baca ini ya. Walaupun Pak ya, walaupun kitab yang saya bawa ini, saya sabit ini Pak, tidak semua menerimanya Pak di kalangan umat Islam itu. Apa ya? Tidak semua, ada yang anti terhadap kitab ini Pak. Saya pakai kitab ini karena Pak, tidak hanya satu mazhab gitu Pak, tidak hanya satu hadis. Sebagai pembenaran kita supaya kita berpikirannya Pak kejumut Pak. Seperti begini Pak, dari Bandung, dari Panjaitan Pak menuju Jakarta itu kan jalannya banyak Pak. Bisa ke Cipularang, bisa ke Cidogo atau Jongo Pak, bisa ke Sukabumi Pak. Dan itu bisa ditempuh oleh siapapun yang mau ke Jakarta. Sah-sah saja bangga Pak. Mau ke Jombang mana, apa dekat Sukabumi sampai kita Palabuhan aku jalan-jalan mana, gitu Pak. Ada yang cepatnya ke Cipularang mana, itu Pak. Artinya bahwasanya kaitannya dengan kita ini ya, ada yang mengkritisi, ada yang tidak suka. Tidak sukanya tentu bukan karena berdasarkan syariat Pak, ya, karena tidak sukanya karena karena ego aja Pak, karena ego tidak mau menerima pendapat orang lain gitu aja Pak. Kalau saya menghantarkan ke jamaah, ayo ya kita mah boleh beda pendapat, sepakat beda pendapat, Bapak mau yang ini mana, Pak Adik mana, Pak Adik Jombo, Pak Adik mana, Pak Adik Cipularang mana, silakan. Yang jelas bahwa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan kesempurnaan sholat atau sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kalaupun tidak melakukan ini bukan berarti batal sholatnya atau berjamaah, berarti sah saja, boleh. Cuma ada yang sempurna, ada yang tidak. Gitu Pak. Ada yang baru kepada tahap tingkatan dalam bahasa Inggris bagus, ada yang the best gitu aja Pak. Ada yang sempurna nilainya 90, 100, ada yang nilainya 7 atau 8.
gitu kan? Kalau diibaratkan analogi nilai, ya, mana? Tetapi tetap dia punya nilai kebaikan di hadapan Allah. Cuma kesempurnaan itu Pak ya. Jadi jamaah sekalian Allah, ya, materi yang saya sampaikan tentang tata cara sholat berjamaah yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadisnya, jika makmumnya laki-laki, Pak, seorang berada di belakang sebelah kanan imam, Pak. Jika dua di belakang imam, bukan di samping kiri ataupun samping kanan, Pak, tapi di belakang imam jika makmum dari dua orang. Jika ditambah perempuan di belakang makmum laki-laki. Jika ditambah ada anak laki-laki, anak laki-lakinya di belakang bapak-bapak jamaah laki-laki. Kalau ada anak perempuan, berarti di belakang anak perempuan. Ibu bertanya, bagaimana kalau ada anak laki dengan bapak-bapak? Sah, boleh, Pak. Apalagi jika tujuannya menghindari anak berisik, sebab kalau anak dikumpulkan dengan sesama temannya berisik, itu maka disiasati di sela-sela bapak-bapak itu disertakan anak-anak, boleh dengan tujuan tadi. Kalau anak-anak ngumpul dengan sama temannya akan berisik, tidak akan isu, tidak akan benar soalnya, maka di sela-sela sah boleh supaya itu. Jadi itu saja mungkin jamaah sekalian rahimahullah yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan materi ini, tata cara sholat berjamaah yang dicontohkan oleh Rasulullah, artinya sunnah-sunnah itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'il amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'il amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'il amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a asani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhalal judi wal karami ya uhalal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhalal judi wal karami ya uhalal judi wal karami ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu qawli minal ahwali muqtahimi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa ahli sultan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazatan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Mujibas Sa'ilin, berkenankan ya Rabbana doa yang senantiasa kami panjatkan di tempat-Mu yang mulia ini. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, sayangi ya Allah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kecil.
Ya Allah, sehatkan kami jika ada sahabat kami, saudara kami yang kami saat ini sedang berbaring sakit. Sembuhkan, sehatkan, angkat penyakit, ya Allah. Wabil khusus Bapak Haji Anton, ya Allah, yang sedang dirawat di rumah sakit, beri kekuatan, ya Allah, lahir maupun batin, sehatkan, ya Allah, seperti sedia kala. Kumpulkan bersama keluarga, bersama kami, jamaah di masjid. Ya Allah, Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbal du'a ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-jabah bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dan sekali maaf atas kesalahan dan bersama Ustaz kita baca hadis subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.